Semoga dan sahabat putri rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon untuk diam sejenak karena acara kita akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita taati dan kita ta'zimi Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajjah Siti Nurjannah selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, yang marilah bersama-sama kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, diberikan oleh Allah umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati, kami muliakan tamu agung kami Al-Mukarram Romo Yai Haji Nur Hadi yang berasal dari Jombang, Jawa Timur beserta rombongan. Kami ucapkan selamat datang Romo Yai di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ini. Mudah-mudahan kedatangan beliau memberikan berkah kepada Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ini, wabil khusus kepada segenap santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati Agus Haji Muhammad Syarif Humas Asyawali Istihadi selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Dan yang kami hormati Agus Haji Muhammad Abdullah Yazid At-Tamimi selaku Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Dan yang kami hormati dan kami muliakan segenap Dewan Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang alhamdulillah hadir di Masjid Sabilul Hasanah ini. Dan tak lupa juga segenap santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mengawali jumpa kita di malam hari ini, marilah kita persembahkan rasa puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, masih diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid ini bersilaturahmi dengan Al-Mukarram Romo Kiai Haji Nur Hadi, yang insya Allah pertemuan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang semua hadir di malam hari ini selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di yaumil akhir nanti. Dan
kelak bersama Rasulullah kita masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun acara kita di malam hari ini yaitu acara pertemuan silaturahmi dari Al-Mukarram Rohiyai Kiai Haji Nur Hadi dari Jombang, Jawa Timur. Adapun acara pertama kita yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita di malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan acara kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang akan disampaikan oleh Agus Naji Muhammad Syarif Humas Asyawali STHI. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai yang insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang senantiasa sama-sama kita ta'limi, kita taati al-mukarramah Ibu Nyai Hajah Siti Nurjannah mata Allah bituli hayatiha. Mohon doanya semoga Ibu Nyai diberikan oleh Allah umur panjang, istihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Nur Hadi, pengasuh Pondok Pesantren Falahul Muhibbin, Watu Galuh, Jombang, Jawa Timur. Beliau ini anak-anak sekalian, sejak saya dulu masih jadi santri Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, beliau ini sudah terkenal. Cuma waktu itu saya nggak tahu namanya, tahunya cuma Mbah Bolo. Sudah terkenal karena apa? Karena walaupun beliau waktu itu masih santri sudah jadi mubalik. Alhamdulillah hari ini kita semua kehormatan, keberkahan beliau rawuh di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Semoga kelak di antara santri semua yang ada yang ketuanan
tenar ketularan jadi mubalek yang istiqomah seperti beliau, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang juga ikut rombongan beliau yaitu Bapak Kiai Ilham apa Ilham. Beliau salah satu asatid di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, yaitu guru madrasah sanawiyah, alhamdulillah juga ikut sambung. Kemudian yang saya hormati segenap jajaran pengurus yayasan dan pengasuh Pondok Pesantren Sabil Hasanah yang ikut hadir. Ini nggak tahu Gus Yazid di mana, ada Gus Yazid sebenarnya tadi. Juga Al-Ustaz Muhammad Syahrul Mubarak, Al-Ustaz Nurhalis Al-Hafidh, Ustaz Misbahul Munir, Ustaz Imam Fishan, dan Ustaz-Ustazah yang lain yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Anak-anak, santri putra, santri putri yang insya Allah senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama duduk di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, tempat yang mulia ini, di Masjid Pondok Pesantren Sabil Hasanah, dalam rangka yang pertama hurmatul ulama, hormat kepada ulama. Yang kedua, insya Allah kita hadir di sini adalah untuk ta'allum, untuk belajar, untuk nimba ilmu. Karena apa? Kalau sudah yang menyampaikan sesuatu itu ulama, kiai, ustadz, apapun yang disampaikan itu ilmu. Apalagi kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh kiai kita, selalu menjaga husnudzon kita kepada ulama. Maka walaupun kadang-kadang yang disampaikan, nggak tahu kamu misalnya tuh dengar ceramah, kok nggak pas husnudzon, itu ilmu, ya kan? Itu ilmu. Apalagi yang disampaikan itu betul-betul baik dan betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini majelis-majelis seperti ini adalah surganya Allah di dunia. Maka bersyukurlah kalau malam hari ini kita masih berada di Sabilul Hasanah, bisa ikut majelis seperti ini. Kalau kakak-kakak kita yang kelas 3 atau kelas akhir tahu kalau ada acara seperti ini, pasti mereka menyesal kenapa pulang dulu. Kalau tahu fadilahnya majelis ilmu. Karena apa? Karena ini adalah taman-tamannya surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat bersertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwalil mustahil. Romo Yai Nur Hadi yang saya hormati, pertama saya secara pribadi mewakili segenap pengurus dan pengasuh pondok pesantren mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, matur sembah nuwun beliau kerso rawuh mampir di pondok pesantren Sabil Hasanah ini. Alhamdulillah. Ini kalau tidak karena takdir Allah, insya Allah betul-betul. Karena apa? Karena kemarin sebelum puasa beliau itu sudah kepingin mampir ke sini. Bahkan saya secara pribadi sudah nunggu di bandara. Tahu-tahu dilalah, namanya tidak takdirnya, pesawatnya berubah jadwal. Gak tahu karena ketinggalan pesawat atau karena memang pesawatnya yang berubah. Akhirnya pas malam kebetulan saya juga gak nyambut beliau, akhirnya gak jadi bisa dulu Hasan. Alhamdulillah ini tahu-tahu dadakan. Kemarin saya di Jakarta Pak baru minta baik lagi ditukar saya pripun diaturi mampir. Oh iya wis aturan. Saya bilang seperti itu. Alhamdulillah malam ini bisa mampir di sini, ya kan? Bisa sama-sama kita mendengarkan nasihat, ya kan?
ilmu yang akan beliau sampaikan. Sekali lagi, kalau secara pribadi bersama segenap pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Sabil Hasanah namun bisa mengucapkan jazakumullah bi ahsanil jaza, matur sembah pun mugi-mugi Gusti Allah ingkang halus. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau bersama segenap jajaran pengurus dan pengasuh juga para santri memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari kami menyambut, menyuguhi dan nanti juga mungkin mempersiapkan tempat istirahat kurang berkenan, tapi inilah pesantren Sabil Hasanah. Mugi-mugi walaupun kurang berkenan, insya Allah tetap ngangenin. Kapan-kapan insya Allah sengaja kita undang beliau untuk datang di acara pengajian umum atau haflah di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Amin ya rabbal alamin. Tapi undang kiai terkenal seperti beliau itu kudu sabar. Ya, urung mesti jadwalnya cocok, nek gak cocok ya gak bisa. Ya, belum mesti jadwalnya klop, maka harus bersabar. Kalau nggak tahu besok ya kan? Karena apa? Kalau seperti ini kan yang menikmati cuma kita saja, ustaz, santri, masyarakat nggak ada, karena dadakan. Tapi kalau pengajian umum, masyarakat sekitar pun, orang-orang tua kalian pun, insya Allah bisa juga mendengarkan dan menikmati. Tapi alhamdulillah ini live streaming. Jadi kalau ada alumni, orang tua yang ingin mendengarkan, suruh buka Facebooknya Sabilul Hasanah. Kemudian yang ketiga, Romo Yai perlu kami sampaikan, pesantren Sabilul Hasanah ini resmi dibuka tahun 95. Walaupun peletakan batu pertama masjid ini 94, tapi resmi nerima santri itu tahun 1995. Berarti hari ini usia Pondok Pesantren Sabilul Hasanah adalah 27 tahun. Alhamdulillah, usia itu berarti usia orang berumah tangga. Usia berumah tangga. Moga-moga dalam jangka waktu yang tidak lama lagi harapannya adalah punya anak. Kalau namanya sudah nikah punya anak. Punya anak itu apa? Berarti tambah cabangnya. Nggak tahu cabangnya di sini atau cabangnya di tempat lain. Sekolahannya paling tidak yang hari ini sekolahannya cuma ada 3, 4 dengan madrasah diniyah, 5 dengan madrasah tahfidzul Quran. Ada madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, madrasah muallimin, madrasah diniyah, madrasah tahfidzul Quran. Semoga dalam waktu dekat nyuwun pandungane, nyuwun barokah doane yai, mugi-mugi bisa buka perguruan tinggi. Karena sebenarnya sudah diidam-idamkan oleh almarhumlah Romo Kiai Muhammad Mudarris selaku pendiri Pondok Pesantren ini. Cuman 2020 7 bulan sebelum beliau wafat, beliau sudah sempat meletakkan batu pertama gedung perguruan tingginya. Cuman belum sempat dilanjutkan peletakan batu pertama tersebut, beliau sudah wafat. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya juga belum bisa melanjutkan. Alasannya apa? Alasannya duit durung ono. Karena apa? Karena saya sudah suruh orang yang ahli hitung bangunan perguruan tinggi itu ukurannya 26 kali 61 meter persegi. Lantai 4 lantai. Tak suruh hitung orang yang bisa ngitung 19 miliar. Jadi kalau saya suruh memulai, yo kon golek duit dhisik, paling tidak seperempatnya punya modal, baru wani bangun. Dan kebiasaan almarhumah Romo Yai itu tidak pernah kalau mau bangun itu memaksa minta kepada wali santri. Kalau minta ke pemerintah, minta kepada para donatur sing gelem ngekei alhamdulillah. Tapi kalau wali santri wis, yang penting wali-wali kalian, orang tua kalian istiqomah bayar rutin bulanan alhamdulillah. Wis itu aja. Karena apa? Karena waktu kalian masuk sudah ada infak pembangunan. Wis cukup itu saja sampai tamat.
Selanjutnya apa? Selanjutnya harapan kami semuanya adalah kalian, orang tua kalian istiqomah rutin bayar duit bulanan. Insya Allah lewat pengelolaan yang baik itu juga bisa membantu untuk membangun sarana yang ada. Oleh karena itu, nyuwun barokah doa, karena saya tahu beliau ini juga amalannya banyak. Jadi walaupun sebentar di sini kan disebut sebelum, insya Allah tahun ngarep ya kan bangunan itu sudah ada. Gimana prosesnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi insya Allah kalau sampun niat bersama pengurus, nggak tahu di bulan September atau Oktober, ya kami akan memulai untuk membangun gedung perguruan tinggi itu, ya paling tidak minimal jadi 1 lantai alhamdulillah. Karena kalau 1 lantai aja sudah 12 lokal nih. 1 lantai saja sudah 12 lokal. Jadi mohon doanya sehingga kalau sudah berarti alhamdulillah tambah anak. Alhamdulillah tambah anak. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah nyuwun panjenengan juga barokah juga. Moga-moga kami di sini yang diamanati kurang lebih 1.300 santri yang mukim dan 1.400-an yang sekolah di Pondok Pesantren Sabil Hasanah ini bisa istiqomah mendidik dan membimbing para santri semua, ya kan? Jadi insya Allah ya lewat santri-santri ini ke depan bisa melanjutkan perjuangan untuk lillahi kalimatillah, untuk menyampaikan nilai-nilai ajarannya Rasulullah, ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah masyarakat. Minimal anak-anak kita ke depan punya bekal untuk dirinya sendiri dan keluarganya kelak di dalam yang melaksanakan kewajiban beragamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti selain kami mohon kesediaan beliau untuk memberikan itu hasanah nasihat untuk kami semua, untuk para santri dan ustazah di sini, kami juga mohon beliau berkenan untuk memberikan doa, ya sama-sama kita nanti amini bersama-sama. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah senantiasa mohon ampunannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimahullah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Yai Kiai Haji Nur Hadi, dan kami mohon nanti di akhir untuk memimpin doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awin minal awali mutahimi ya rabbil mustafa liman qasidana wa firmana mamano ya wasi'al karami. Sebelum ngaji, adik-adik ikut saya ya, ikut berdoa, ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram Al-Fatihah. Yang mulia para ulama, para kiai, ibu nyai, wabil khusus keluarga besar almarhum almarhumlah Romo Kiai Haji Mutaris, Ibu Nyai Haja Siti Nurjannah yang Pak insya Allah senantiasa diberi Allah sehat walafiat, panjang umur yang barokah. Seluruh para kiai khususnya Kiai Haji Syarif atau Gus Syarif, teman saya Ustadz Barok, dan seluruh para ustadz yang sangat saya muliakan, di pulau yakin seluruh yang hadir juga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Oke, ngaji kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Berdoa semoga majelis ini diberi Allah lancar barokah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya mohon maaf Gus Arif dan seluruh Gus Ning. Barangkali saya ngerepotkan di sini. Adik-adik yang mulu biasa nyantai, lakon di lomong gak paten ganteng, mohon maaf. Nggih. Nggih. Nah, sing waras kalah nggih. Berarti sing ngaji gak paten waras. Jadi Mbak Bolong mohon maaf atas segala kesalahan, segala tindak tanduk saya. Dan saya Mbak Bolong terima kasih telah diberi segala-galanya kayak semacam ini. Saya bukan sombong, saya ini sering ceramah di luar Jawa, khususnya di Palembang. Setiap saya ceramah di Palembang, sampai di tengah hutan, sampai di tengah pedesaan, bahkan di tengah perkotaan, tidak ada yang tidak kenal dengan pondok pesantren Sabilul Hasanah. Tepuk tangan untuk pondok pesantren. Masyhurnya luar biasa, barokahnya luar biasa. Makanya santrinya insya Allah nanti lulusannya luar biasa. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Bismillah, kita ngaji dalam kitab Sabilul Abid, syarahnya kitab Jauharut Tauhid karyanya Mbah Soleh Darat Semarang.
Mbah Soleh Darat ini adalah gurunya pendiri NU, gurunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Soleh Darat ini juga gurunya Raden Ajeng Kartini. Mbah Soleh Darat ini juga gurunya pendiri Muhammadiyah. Berarti Mbah Soleh Darat ini adalah ulama yang luar biasa. Dan Mbah Soleh Darat ini dalam pembukaan atau dalam kitab Sabilul Abid tadi mengatakan, orang Islam itu kalau kepingin sempurna Islamnya maka harus mempunyai 4 hal. Kayak saya ceramah pakai sarung, pakai baju, pakai serban, pakai kopiah kan, walaupun gak pakai ganteng kan dipandang sempurna. Alhamdulillah. Saya misalnya di sini ceramah pakai sarung, pakai kaos, gak pakai kopiah. Ayo, sempurna apa tidak? Wah, anda tampil Mbak Bolong masalah. Karena tidak sempurna, maka jadilah orang yang sempurna. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi Allah 3 kemuliaan yang tidak ada orang lain punya seperti beliau. Apa Babolong 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, Rasulullah itu diberi Allah jamalun, tampan. Apa? Kalau teman-teman Sabilul Hasanah ini nanti di masyarakat kepingin temannya banyak, konconya kayak jamaahnya banyak, modal kamu yang pertama adalah tampan. Lanang boleh ganteng, insya Allah pakai kancane. Wis promos elek dak lebaran. Kalau wanita cantik, Masya Allah, jarang kok orang cantik miskin itu jarang, saudara-saudara. Orang anugerah cantik itu luar biasa. Nomor 2, apa kata Mbak Bolong? Orang seperti Rasulullah itu dimuliakan. 1 karena jamalun, ganteng, tampan. Yang kedua adalah kamalun, sempurna. Apa kamalun artinya apa? Apa kamalun artinya apa? Ayo sekarang kita lihat di YouTube. Pernah gak dengar kiai yang ahli baca kitab namanya Gus Baha? Pernah enggak? Gus Baha itu saking hebatnya, teroris aja bisa tobat. Orang yang gak NU bisa ngaji ke Gus Baha. Karena apa Babolong Gus Baha kok ngajinya disenangi orang? Karena materinya itu orangnya nyampaikan dengan sempurna. Kemudian nomor 3, Rasulullah itu diberi Allah kemuliaan nawalun. Apa Babolong nawalun? Dermawan, gak pelit. Bahasa Inggrisnya gak medit. Gak medit. Wis ganteng, dermawan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah menjodohkan Rasulullah dengan wanita yang sempurna juga. Ayo, siapa istri pertama Rasulullah? Sini siapa? Abdullah, nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah semua bernasab mulia dari
teman-teman masih umurnya masih kecil. Makanya Mbak Bolong pakai nyanyi-nyanyi kosidane kamu lu ngantuk. Gedang kluthuk sak cengke-cengke, wong sing ngantuk lambene ndowek. Gedang kluthuk dicopot uler, wong sing ngantuk lambene ngiler. Halo? 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 Dalam dunia pendidikan Islam, halo? Kalau kita mengajar kepada orang, dunia pendidikan Islam mengatakan anak umur setahun sampai 7 tahun bagaikan raja. Ayo bareng-bareng. Anak umur setahun sampai 7 tahun bagaikan raja. Ayo adikmu yang umur setahun sampai 4 tahun bagaikan raja. Menangan apa enggak? Menangan apa enggak? Kalau adik kamu yang kecil bawa HP, kamu royok, menang mana? Jangan dilawan saudara-saudara, itu adalah raja saudara-saudara. Anak kecil-kecil itu kalau maemnya sendiri atau disuapi? Kenapa Mbak Bolong disuapi? Raja saudara-saudara. Nek beol, nek nenek dicewoki apa cewek dewi? Dicewoki. Apa kamu kalau di sini mau dicewoki? Ayo, ayo, ayo. Makanya kalau anak kecil itu kamu harus ngalah karena dia jadi sembahyang, ngaji, sekolah, luar biasa anak kecil itu masya Allah. Gak cocok buah. Tapi orang tua dengan anak kecil sayangnya luar biasa. Adik kamu digendong oleh bapakmu, lu pipis. Ternyata adiknya ngomong, bapaknya gak marah, pipis ya. Aja bapakmu SMA, bapakmu pipis sono. Bapakmu halo. Makanya kalau kamu ngajar anak kecil ngalah nggih. Dituntun sedikit-sedikit dikenalkan per huruf. Kalau anak kecil diajarkan ainun mata pegang mata jilu. Maka melawan anak kecil harusnya anak umur setahun sampai 7 tahun bagaikan raja. Ingat-ingat apa gawe Mbak Bolong? Anak umur 7 tahun sampai 14 tahun bagaikan anak umur 7 tahun sampai 14 tahun bagaikan dipenjara. Rata-rata di penjara saudara-saudara. Tapi dicekel apa janai landai atur di penjara. Ya bangga. Boleh bangga. Boleh nggak di pondok bawa HP? Saya ke pondok bawa HP jadi opo pondok ini. Anjing selfie, papa, aku selfie. Kacau apa kacau? Maka jangan sampai kamu salah paham. Makanya saya umur SMA itu kok terus diajar memang waktunya kamu di penjara. Kalau nggak di penjara berbahaya. Umur semacam kamu kadang-kadang pemahamannya kacau. Pemahamannya apa? Ada anak sanawiyah bertanya kepada gurunya, Pak Yai, saya tanya Pak Yai, apa? Katanya neraka itu dari api. Nah setan katanya juga dari api. Berarti setan nanti masuk neraka nggak panas, kan sama-sama dari api Pak Yai.
Kalau gurunya bodoh, nggak pernah ngaji, dia akan jawab mungkin begitu anak-anak. Kacau apa kacau? Kacau apa kacau? Beda kalau gurunya pandai, beda kalau gurunya pondok. Nah, tanganku dari apa? Kulit. Pipimu dari apa? Kulit. Berarti tanganku tak beleng, pipimu tak tapuk. Sakit apa? Ya sakit lah. Kulit kepetuk kulit itu sakit. Nah, oke Pak Guru saya paham loh. Guru yang dilawan. Dia yang dilawan. Mengajar yang paling sulit mengajar anak TK, Masya Allah. Saya pernah mendengar diskusi anak TK itu, ya Allah. Yang satu bertanya pada temannya, katanya Allah itu nggak punya anak. Iya Pak. Yang satu jawab, ya Om Allah kan tahu. Yang satu yang jawab, kasihan ya Allah sendirian. Sulit apa sulit? Sulit apa sulit? Tadi Bu Sarif matur, Bu Sarif tadi mohon pada Allah semoga nanti bisa mendirikan kampus. Jadi Nabi Muhammad Nabi karomati para wali sita ziarah mau termasuk barokah Mbak Bolong sing dadi tamu. Muga-muga betul-betul ada kampus di sini nanti. Amin. Insya Allah kampusnya barokah. Amin. Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah. Jadi mengajar anak kecil itu berat. Anak SMP juga berat. Anak sanawiyah juga. Apalagi yang sudah senior Masya Allah. Kalau sudah pandai itu Masya Allah. Kalau nggak bisa mengendalikan nafsu, ilmunya bukan bikin mainan. Ilmunya ini dikhianati. Ada santri agak tua belum menikah, baru anak perempuan dicium. Ditanya oleh adik-adiknya, Kak, mencium perempuan bukan istrinya dosa. Saya tidak tahu dosa. Lalu mencium perempuan itu dosa, tapi habis mencium wudu, sholat dosanya habis. Akhirnya kayak ngembung wudu, mencium wudu, jadi kuatkan malaikat kenceng. Halo, halo. Maka di pesantren itu bukan hanya tapi dituntut untuk dituntut untuk jujur. Pokoknya pesan Mbak Bolong di pondok pertama, jangan sekali-kali menyakiti temannya. Saya dulu pernah ngaji ke Yai Jamal. Wasabatun la yarud dumma huda wa kabum madlumun walidun tu saumin tu marodi. Ada doanya orang 7 ini tidak akan ditolak oleh Allah. Allah yang garap sendiri. Doanya siapa Mbak Bolong orang 7 yang ditolak dan tidak ditolak Allah? Pertama, doanya orang yang teraniaya. Doanya orang yang dianiaya. Dicoba bengono karek cilik balik mondok kanggo jajan. Ambil sing gede, Masya Allah diplorok. Wah, Lah kok anak kecil tadi bicara, hati-hati kamu Kak, melorot aku, mati kamu. Ternyata bocah ini kembali ke pondok, ternyata ketabrak sepur mati. Kok tertawa? Makanya jangan sekali-kali menyakiti orang. Ojo pernah mencuri barangnya orang, memukul orang, mendolimi orang. Karena orang didolimi itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Wasabatun la yarud dumma huwa wa kabum
Madlumun, nomor 1 orang teraniaya. Nomor 2 walidun, doanya orang tua kepada anak. Pokoknya mondo itu jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Ibu, bapak, wis atine kata kekerasan kene opo? Bu, aku kerasan. Alhamdulillah. Bu, lapo maneh? Sepatuku hilang, wingi odol saiki sepatu. Padahal tidak hilang, tapi dari aras-arasen nopo rambut sepatu. Doa orang tua itu tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya hati-hati dengan doanya orang. Loh, jadi cowok-cowok itu gonceng ibu, ambil gonceng cewek yang mesra. Yang gonceng cewek itu jabul titik gladok mas, kaget. Saya jawab, Masya Allah, cari cowok sorry sayang. Ayo coba nih gonceng ibu ini. Jatuh, le kaget angka nih jatuh. Astagfirullah. Doa yang tidak ditolak Allah lagi doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang sakit. Doanya orang yang mendoakan, dia tidak tahu kalau orang tadi didoakan. Doa Nabi kepada umatnya. Kemudian doa yang terakhir, doanya orang yang ibadah haji. Moga-moga adik-adik semua nanti bisa ibadah haji. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Umur setahun sampai 7 tahun bagaikan umur 7 tahun sampai 14 tahun bagaikan Allah. Ada SMP, SD nih sholat gak diobrai gak sholat. Kayak mobil ketika anak ini disentak suruh sana uya ini ngomong sholat ring gigi mah salah sholat gigi kok wakbar enak sih motor ada gini gimana enak ya siurin ya astagfirullah astagfirullah. Makanya kamu di pondokan itu enak. Kalau di rumah nanti geger terus sama orang tuamu, bisa-bisa kamu jadi anak durhaka. Kalau di pondokan enak, gitu, dengan pengurus, gitu, nggak sampai geger dengan orang tua. Makanya tak doakan kamu di pondok ini sabar, di pondok ini tirakat. Coba kita mikir sebentar, apa bedanya ayam kampung dengan ayam potong? Kamu tahu gak ayam kampung? Ayam potong? Coba saya tanya, hebat mana ayam potong dengan ayam kampung? Tuh, anak putri-putri lebih cerdas dari kamu. Oh, betul. Aku yang dilarang itu kandung vitamin ini formalin teh. Biar ya. Kalau saudara Muhammad. Ayo, enak mana dagingnya ayam kampung dengan ayam potong? Ayam kampung. Dagingnya sehat, dagingnya enak. Mahali juga mahal ayam kampung. Kok bisa mbak kalau ayam kampung itu mahal, dagingnya sehat? Karena ayam kampung itu orangnya tirakat, tidak mau manja seperti ayam potong. Ayo kalau kamu nggak percaya ke kampung-kampung, ayam kampung tidak ada satu pun yang mati kelaparan. Ayam kampung itu kalau nggak diberi makan oleh orang kampung, cari sendiri, dagang.
Beda dengan ayam potong. Masya Allah penggawean itu mongan beal wis besok duwe bojo arek wedok pengawas kaya arek kampung kaya ayam apa jenenge ayam potong. Masya Allah penggaweane selpan ini bisa dimasak tapi sampai rambut kaya ngepir selpan. Ayo, ayam potong sama ayam kampung kamu lihat. Ayam kampung kalau disembelih belum putus dari lehernya, dia masih hidup kok. Lem guru pedot sing ngene. Sakti ayam kampung itu. Ayam potong kok dibeleh ketantok bombo. Makanya arek pondok itu dididik seperti ayam. Tahan. Ayam kampung gak ada kompongnya. Turu gowe. Turu di pohon. Jajal ayam potong. Culno nang dalan wong kokoa. Astagfirullah. Sampai 14 tahun bagaikan dipen, 14 tahun sampai dewasa bagaikan duta perwakilan percontohan. Foto kamu nanti, gambar kamu nanti akan diberikan orang tua kamu, diletakkan di rumah kamu. Ketika hari raya tamunya datang, ini siapa ganteng? Ini anakku. Sekarang jadi apa? Alhamdulillah jadi kiai, lulusan Sabilul Hasanah, jadi kiai. Saya baca. Tapi nek gak berprestasi, foto ditulis. Iki siapa iki? Apa delungan? Susah apa susah? Susah apa susah? Insyaallah dulu itu di televisi, di TV bensin ceramah nek LC, nek lulusan Mekah, Mesir, tidak akan apa bisa laku di TV. Kayak pondok pesantren yang di Jawa, pesantren yang di Indonesia, kayak nggak laku. Bareng ada namanya Gus Bahak Nur Salim. Orang desa murid Mbah Maimun ternyata alumni pesantren bisa mengalahkan yang alumni luar negeri. Tepuk tangan untuk Gus Bahak. Itu namanya duta, angkanya perwak. Semoga kamu menjadi duta yang jos, menjadi perwakilan yang jos. Allahumma ya Rabbal. Jujur mawon Bu Sari, jadi saya melihat ini sudah ngantuk, bateraiku sekarang 20 saja. Bis kesel. Insyaallah, saya tadi lewat jembatan mana, ternyata jembatannya roboh teman-teman. Jembatan ngatek ada pakai Masya Allah. Tapi barang melihat adik-adik yang semangat jam 10 diceramai sisuk guyub, tepuk tangan Sabilul Hasanah. Ayo bismillah ngaji. Katanya Mbak Soleh Dara tadi, kalau orang Islam kepingin sempurna Islamnya harus memegang berapa hal tadi? Harus memegang berapa hal? Apa babulung 4 kaliku? Nomor 1 sidqul qasdi. Bareng-bareng. Sidqul qasdi. Apa? Sidqul qasdi. Sidqu artinya sungguh-sungguh. Qasdi adalah keniatan sejuk. Jadi kalau kamu ingin jadi santri yang sempurna,
Kalau kamu ingin jadi orang yang sempurna, maka niat sing tenanan, sing sungguh, jangan main, ojo separuh. Jangan separuh. Udkhulu fisilmi kafah, los pesisa. Los apa los? Los apa los? Insyaallah. Hati-hati kalau membaca sholawat semacam ini. Saya teringat orang yang ahli membaca apa? Orang yang ahli membaca apa? Orang yang ahli membaca apa? Insyaallah. Di dalam dunia sufi itu ada wali namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Begini sih jadi Junaid. Belum ada yang namanya Junaid. Junaid ada nggak? Oh nggak ada. Belum lahir di sini rupanya. Nama Saudara Muhammad. Junaid itu menjadi ratunya orang sufi, Sayyidi Sufia. Ternyata Junaid itu dulu berawal dari cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik pernah bermimpi Rasulullah? Sama, tapi dulu. Pernah bermimpi masuk surga? Odo, tapi gak surga. Pernah bermimpi masuk neraka? Podo, aku yo gak neraka tapi percaya. Ini ada orang namanya Junaid, adalah kiai terkenal di zaman sekarang dan zaman kapanpun. Junaid ini muridnya Sirri Asyikti. Sirri Asyikti ini muridnya Ma'ruf Al-Karki. Ma'ruf Al-Karki muridnya Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i ini muridnya Habib Al-Azam. Habib Al-Azam ini muridnya Kiai Hasan Al-Basri. Kiai Hasan Al-Basri ini muridnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini muridnya Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam dunia thariqah, di dalam dunia tasawuf, kayak Mbah Yai almarhum Yai Mudaris, tidak mungkin tidak kenal namanya Syekh Junaid. Loh, Pak Bolong, sejarah Syekh Junaid itu gimana? Ternyata sejarahnya dulu beliau senengane apa? Gula, saudara-saudara. Senengane apa? Gula. Senengane apa? Gula. Jadi Junaid ini masa kecilnya, masa mudanya ternyata gak langsung santri, senengane gula. Pokoknya orang gede titik, tantan, tuyul, jeret, menang. Woi, aku dilawan bunuh dia. Juara gula, tidak ada yang bisa mengalahkan oleh siapa? Junaid. Nah, kok Junaid yang ahli gula ini suatu saat ada raja mengadakan lomba gula. Salah satu musuh daripada Junaid ini adalah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunane Kanjeng Nabi ku panggilane sapa ning Indonesia? Para habaib. Kaya Habib Syekh ku turunane Kanjeng. Heeh, sholawatan wae yo ono Nabi Muhammad. Tarikal fadlu minallah. Artinya apa karo pokoke ya ono. Habib siapa itu namanya? Habib siapa namanya? Awake dhewe kan diajari oleh Rasulullah, "Adibu auladakum ala salati hisolin." Anakmu cintakan kepada 3 orang. Nomor 1, hubbi nabiyikum. Nomor 2, ahli baitnya, keturunan Kanjeng Nabi. Lah kok kabeh iki bisi Junaid. Aku kalau melawan kamu pasti kalah. Wong awakmu gowedhe kali bulan. Kaya aku cekak ke bating plek boko. Tapi kamu perlu tahu Junaid, saya itu orang yang miskin.
Aku miskin Junet, bahkan fakir. Sing tak pangan tidak ada, yang aku makan tidak ada Junet. Aku adalah jumlahnya habaib, keturunan Nabi Junet. Tolong Junet, kamu nanti ketika gulat dengan saya, mohon kamu mengalah. Kalau kamu mengalah, saya dapat hadiah. Hadiah saya buat makan untuk keluarga saya. Apa kata Junet? Nama Junet sudah viral seluruh dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan Junet. Coro petinju koyong ming Tyson. Harga dirinya sudah luar, gengsinya sudah luar. Tapi Junet berkata, wahai turunnya Rasulullah, wahai kekasihku habaib, demi Allah, demi Rasulku, aku cinta pada Nabi Muhammad. Walaupun aku orang nakal, walaupun aku penggemar gulat, tapi kalau aku dengan Rasulullah tidak berani untuk membantah. Maka nanti ketika kita gulat, bantingin aku pasti kalah demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hebat tokoh hebat. Jos nomor jos. Harga dirinya dihancurkan, harga dirinya dipertaruhkan demi siapa? Demi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi Mbak Bolong? Ketika gulat, habaib tadi itu melawan Junet, Junet dipegang, dibanting geletak, seluruh penonton kecewa. Kok iso musuh arek mulai kalah? Junet goblok kali guna. Nama Junet rusak, nama Junet hancur gara-gara mengalah dengan siapa tadi? Memuliakan keturunan Rasul. Subhanallah, di malam harinya Junet ini bermimpi berjumpa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Junet, enggih, sampeyan sinten? Saya Rasulmu Muhammad. Masya Allah, makanya ganteng. Lam yardalim qatutoha mutlaqon wa makasa aba aslam bimada zamani. Kanjeng Nabi itu kalau berjalan di waktu siang tidak ada bayang-bayangnya. Ini kita bolong ngatik ini ayang-ayangin. Rasulullah kok gak ada bayang-bayangnya karena cahaya matahari gak mampu menembus jasadnya Rasulullah. Karena cahaya matahari dan matahari diciptakan Allah dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cahaya matahari gak mampu menembus jasadi Kanjeng Nabi. Matahari tebal Kanjeng Nabi. Apa maneh? Mengapa kamu memuliakan diriku, memuliakan agama Islam? Jawaban daripada Junet, karena aku senang dengan engkau ya Nabi. Aku senang dengan agama Islam. Walaupun saya ini ahli gulat, tapi demi agama pasti saya kalahkan demi Allah dan Rasul. Langsung mulai malam hari itu Junet diberi Allah ilmu wirasah. Junet diberi Allah ilmu dari Kanjeng Nabi, langsung menjadi orang laduni, langsung menjadi orang pandai. Karena apa? Diajar langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gak heran kalau Junet itu menjadi ratunya para wali. Gara-gara apa? Gara-gara ketika hidupnya memuliakan Rasulullah. Mengenai adik-adik sing hadir kabeh kene kepengin jadi mulia. Ayo niati memuliakan Rasulullah dengan baik. Maca sholawat sing temenan ya Rasulullah. Nek ngaten. Jadi Junet itu memuliakan Rasulullah. Akhirnya dimuliakan Gusti Allah, menjadi pimpinannya orang sufi gara-gara Junet ini memuliakan Rasul. Apalagi kamu yang mondok memuliakan ilmunya Rasul.
Apalagi yang putri-putri, sajane aku gawe kerudung iki ongkep demi cintaku pada Rasulku, maka aku pakai kerudung, saudara-saudara. Hati-hati kalau ada permen bukaan dengan permen bungkusan, yang kamu pilih permen yang mana? Bungkusan, mau permen bukaan mari dibibisi adikmu. Maka jadi anak perempuan kalau bisa auratnya ditut, jangan dibuka. Karena orang laki-laki senang yang ketut daripada kebuka kena laler. Saudara-saudara. Maka pakai kerudung karena Rasul. Apa artinya ngajinya Mbak Bolong? Ilmu di pondok itu ada yang dipelajari dengan sekolah. Ilmu yang di pondok ini dipelajari dengan ngaji. Ilmu yang di pondok ini dipelajari dengan dunia. Tapi ada ilmu satu yang gak usah dipelajari, kamu akan dapat, namanya ilmu wirasa atau ilmu warisan. Dan di dalam hadis dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Makanya ulama-ulama itu diwarisi oleh Nabi, diberikan ilmu-ilmunya Nabi, seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi itu. Dari mana Mbak Bolong datangnya ilmu wirasa? Dari mana Mbak Bolong datangnya ilmu warisan dari Rasul? Datangnya adalah dari kecintaan kita kepada guru-guru kita. Cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Junaid yang asalnya biasa menjadi orang yang pandai gara-gara taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Maka di pondok sini aku yakin digembleng pandai, di pondok sini digembleng pinter. Tapi di luar digembleng dengan apa? Akhlak nek nyuguhi gayo dikai gelas. Iki nek kiai kan kita tok promo bahasa. Iki kiai sedotan, nanti kiai kaya mie. Karena tidak dididik dengan akhlak. Nah, ilmu itu namanya apa, Mbak Bolong? Ilmu itu namanya ilmu wirasa. Yang datangnya dari mana, Mbak Bolong? Yang datangnya dari ridhonya kiai, yang datangnya dari ridhonya guru. Dan ini adanya hanya di pondok Makanya kamu nanti keluar dari pondok Sallallahu cita-cita yang baik dan diperjuangkan. Kayak Gus kita punya cita-cita kampus ini amanah warisan dari bapaknya harus diperjuangkan. Dulu sejarahnya Siti Fatimah itu sesekali itu mohon maaf memandikan Sayyidina Hasan sampai 2 kali. Akhirnya Sayyidina Ali penasaran, ada apa dengan Siti Fatimah kok memandikan Hasan Husain sampai 2 kali? Biasanya 1 kali kan cukup. Kemudian yang kedua, Siti Fatimah ini membuat maem untuk suaminya, Masya Allah, sampai berlimpah-limpah banyak. Sehingga Sayyidina Ali penasaran, ada apa dengan istriku tercinta ini? Wah, kamu kan belum punya istri, wong sunate guru gare kamu. Doakan kamu nanti mempunyai istri yang salihah, istri yang kaya raya, yang barokah, yang putri-putri tak doakan punya suami yang kaya raya, yang setia. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbak Bolong tidak pernah meremehkan Siti Fatimah. Karena Pak, Indonesia ini tidak lepas perjuangan dengan Siti Fatimah.
Mbah Bolong kan bertempat di tanah Jawa. Tanah Jawa dulu kan yang babat namanya Syekh Subakir. Kalau di Palembang yang babat kan namanya Syekh Mudaris Kiai Sampean. Sekarang diteruskan oleh Gus Sari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nggak sakti di sini, itu nggak iso urip rek kayak gini. Kuburan itu angker apa enggak? Medeni ora? Sapa muni kuburan gak angker, ngaji kok kowe wani turu di kuburan iki. Temen nami wani kuburan iki. Ternyata kuburan itu angker, banyak demiknya, banyak momoknya. Tapi kalau kuburan itu ditempati wali, jadi angker apa tidak? Angker apa tidak? Kuburan yang angker, hilang angkernya gara-gara wa ala ibadillahis sholihin. Pohon itu rapuh, tapi kalau pohon itu dihinggapi dengan lebah madu, maka pohon itu akan menjadi kokoh. Pohon itu rapuh, tapi kalau ada tawon madu, lebah madu, maka pohon itu tidak akan jadi tumbang. Tahu kamu tawon madu? Tahu lebah madu? Iku duwe entuk, tapi entuke gak kaya kala jengking. Kalau jengking ngawur gak peduli sapa dintuk. Sampai wong sing dituk jengking-jengking ngene kala jengking. Tapi kalau tawon madu, masya Allah, wa auha rabbuka ilan nahli anittaqidi minal jibali buyuta. Tawon madu itu diberi hidayah oleh Allah. Allah bisa bikin rumahnya tanpa cagar. Nanti Gus Arif bikin kampus, pasti ada cagarnya. Ayo dilon, omae tawon, gane cagar lu gak runtuh. Telek. Tawon madu itu gak pernah mau tukaran dengan temani. Siji karo wedhus, siji karo kambing. Ayo nang alun-alun Palembang lapo delok tawon entuk-entupan, gak mungkin mau. Gak mau diadu domba, gak mau. Karena apa? Tawon itu dapat hidayah, tawon itu dapat petunjuk. Makanya tawon itu rukun, tidak pernah merusak madu kembang. Bunga yang didatangi oleh tawon itu kembang sing asli, bunga yang asli, gak pernah kembang plastik. Kalau tawon yang dari kembang plastik itu sedikit tawon kata Arab, saudara-saudara. Ayo Mbah Bolong donga, muga-muga alumni Sabilul Hasanah diberi Allah seperti lebah madu. Amin. Kampung yang gak ada jamaah boleh jamaah. Gak ada sholawatan, ada sholawatannya. Amin. Gak ada yang baca Quran, ada yang baca Quran. Barokah kampung Sabilul Hasanah. Allahumma amin. Coba yang kalau jengking ya Allah, kampung sing gak enek biliar dikei biliar. Akhirnya marilah perbiliatan ini kita buka dengan Al-Fatihah. Rusak apa rusak nanti? Rusak, jadilah seperti lebah. Ojo jadi koyok kolok. Halo? Tanah Jawa dulu itu siapa yang dirakati? Namanya Syekh Subakir. Dari mana? Dari negara Yaman. Turunan siapa? Turunan Siti Fatimah. Ketika jin setan sudah kalah di tanah Jawa, ternyata tanah Jawa itu letak tanahnya miring ke selatan. Makanya di tanah Jawa ini pantai yang sering terjadi musibah, pantai selatan. Kenapa? Tanahnya miring ke selatan. Kemudian para wali musyawarah, biar tanah Jawa tidak bisa miring ke selatan. Jawabannya apa? Jasadnya, kuburannya para habaib harus diletakkan di pantai utara. Makanya orang Palembang kalau ziarah ke Wali Songo, ke Wali Limo, roto-roto wali itu kuburannya di pantai utara, bukan pantai. Karena apa Mbak Bolong? Tanah Jawa ini bisa menjadi imbang. Tawon itu nek mencok di orang itu akan menjadi membawa keberkahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
bertanya, wahai istriku tercinta, aduh, kok duaren? Ada apa? Kok sampai memandikan anakmu 2 kali? Kok sampai bikin sarapan banyak? Jawaban daripada Siti Fatimah adalah karena besok saya sudah mati, gak bisa memandikan anakku selama-lamanya. Inna lillahi karena besok saya tidak akan bisa melayani jenengan sebagai suamiku, makanya saya bikin makan lebih banyak, karena besok saya gak bisa bikin sarapan lagi, wahai suamiku tercinta. Sayyidina Ali menangis. Kamu mau mati besok? Iya, ini malaikat Jibril sudah mau datang. Kok yoro? Tolong Sayyidina Ali suamiku, apa wahai Fatimah tercinta? Kertas yang aku bawa ini, tolong nanti wasiatku kubur bersama jasadku. Wahai suamiku Sayyidina Ali, apa Fatimah tercinta? Siti Fatimah itu umurnya masih muda, gak sampai 30 tahun sudah wafat, sudah meninggal dunia. Tolong nanti kalau aku mati, tolong ini kertas yang aku bawa ini, tolong kubur bersama jasadku nanti. Sayyidina Ali penasaran, kertas apa? Tulisan apa? Kok sampai kamu berwasiat nanti kalau mati harus dikubur bersama jasad? Halo? Halo? Hati-hati besok perempuan, hati-hati yang cantik. Besok-besok kalau kamu punya suami mau mati, boleh berwasiat, boleh. Tolong ya mas, kalau aku sudah mati jangan nikah lagi. Halo? Semoga-moga hati-hati kabeh iki besok-besok dadi wong sing apik. Amin. Di pondok Tebuiren ku enek kiai jenenge Kiai Haji Miskah Latif. Kiai Haji Miskah Latif ini orang Sidoarjo, mondok di Tebuiren mulai kecil sampai sepuh, sampai tua tidak menikah, saking cintanya dengan Pak Yainya. Loh, Kiai Haji Miskah Latif yang tidak menikah tidur di pondok, ketika meninggal dunia berkata, Allah pondok, Allah. Ketika beliau mati menyebut pondok, akhirnya mau dikubur di kampungnya Sidoarjo sama pengasuh Tebuiren. Jangan dikubur di Sidoarjo, kubur saja dekat Gus Dur, kubur aja dekat Mbah Hasyim Asy'ari. Subhanallah. Orang itu kalau cinta kiai, nanti wafatnya bersama siapa? Bersama siapa? Bersama kiainya. Almar'u yamutu alama asa alaih. Wong besok mati bergantung toko kebiasaane. Almarhum ma'aman ahabba, matinya bersama orang yang dia cintai. Ternyata Kiai Haji Miskah Latif mati bersama Mbah Hasyim jejer Gus Dur luar. Subhanallah. Wahai Siti Fatimah, ayo coba kamu terangkan kertas itu isinya apa? Jawaban daripada Siti Fatimah adalah, kertas ini tulisan perjanjianku dengan Allah dan Rasulku. Hai Sayyidina Ali suamiku tercinta, masih ingatkah dulu ketika engkau melamar diriku sayang? Ketika Sayyidina Ali melamar Siti Fatimah, Rasulullah datang kepada Siti Fatimah. Ya Fatimah, ada apa Bapak? Kamu dilamar Ali, mau apa tidak? Mas kawin yang diberikan Ali 400 dirham. Apa jawaban wanita solihah namanya Siti Fatimah? Ayah, aku mau menikah dengan Sayyidina Ali. Aku ridho, bahagia, rabi dengan Sayyidina Ali. Tapi jangan hanya 400 dirham, ayah. Sampai malaikat Jibril rawuh, hei Nabi Muhammad, omong-omong Fatimah itu jaluk opo? Kalau Siti Fatimah itu nanti mau menikah dengan Ali, surga yang paling indah, surga yang paling VIP hanya untuk Siti Fatimah. Jawaban dari saudara Siti Fatimah, wahai Jibril, aku gak butuh surga. Wahai Jibril, aku gak butuh balasan Allah, surga yang paling indah. Lah kon Rabi karo Sayyidina Ali mau apa? Cuma satu.
Aku dijanjikan oleh Allah nanti bangun dari kubur seluruh umat Nabi Muhammad, aku bisa mensyafaati. Kalau aku diberi Allah wewenang membahagiakan bapakku dengan mensyafaati seluruh umatnya Nabi Muhammad, aku rela kapanpun dinikahi oleh saudara Ali. Wahai Jibril, jos apa jos? Jos apa jos? Jos apa jos? Luar biasa. Ini artinya apa, Mbak Polong? Punya keniatan yang baik, punya sejo yang baik. Jarang loh wanita menikah semacam itu. Aku mau menikah dengan dirimu, pokoknya Alfa Theta, Innova, Pajero, Panah Jogbenjeru. Tapi Siti Fatimah menikahnya karena apa? Ingin membahagiakan orang tuanya. Sebab Kanjeng Nabi itu yang dipikir hanya bangun dari kubur umat, lahir umat, mau mati umat. Maka demi kebahagiaan orang tuaku, aku akan minta syafaat pada Allah. Umat-umat Kanjeng Nabi besok tak syafaati. Lahirnya Siti Fatimah melahirkan para wali, para habaib sampai pondok pesantren seluruh Indonesia. Makanya pesan Mbak Bolong yang pertama, kalau kamu ingin jadi orang Islam yang baik, ayo cita-citanya yang baik, cita-citanya yang sungguh-sungguh. Semoga Mbak Bolong cerita semacam ini, kamu ditolong Allah, kamu seperti Siti Fatimah, pejuang yang hebat. Anak-anak kamu soleh-solehah. Minimal kamu mondok di pondok, tidak menyusahkan orang tuamu, sehingga kamu nanti dibalas oleh Allah, hidupnya akan barokah. Ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana wa ilana Muhammad. Adik-adik di pondok ini masih percaya barokah apa enggak? Masih percaya barokah apa benar? Pak Yai saya pernah berkah. Barokah itu apa, Mbak Bolong? Barokah itu hurufnya ada 3. Sod, ba, ro. Ayo bareng-bareng Nabi ya. Sod, ba, ro. Sod artinya apa? Sodikun. Jadilah anak yang sungguh-sungguh. Orang itu kalau beli meja pasti dapat kolongnya. Ayo, sampai tahu meja apa enggak? Di bawah meja itu apa? Di bawah meja itu apa? Kolong. Orang itu kalau beli meja pasti akan dapat kolongnya. Orang itu kalau sungguh-sungguh pasti akan diberi Allah berkah. Amalul jannati asidqu. Amalnya ahli surga adalah sungguh-sungguh, jujur. Wa idza sadaqa al-abdu barra. Orang itu kalau jujur, kalau tenanan akan diberi Allah keberkahan. Kemudian diberi Allah apa? Sod artinya sodikun, ba artinya barokah, ro artinya rofiun, luhur derajatnya. Orang kalau diberi Allah barokah, hidupnya dunia akhirat akan dimuliakan oleh Gusti Allah. Diawali dari apa, Mbak Bolong? Diawali dari kesungguhan, diawali dari kejujuran, diawali dengan keseriusan. Muga-muga awakmu punya cita-cita yang baik. Sidqul qasdi. Yang nomor 2 apa? Wafaul ahdi, luhoni janji. Wis pokoke mondok sing tenanan, engko Allah akan mengerti dengan dirimu. Sing nomor 3, tarkul muharramat, kata Mbak Soledaran. Mbak Soledaran apa? Tinggalkan apa yang dilarang oleh Gusti Allah. Yang terakhir apa, Mbak Bolong? Sikatul akdi, berpegangan kepada akidah yang benar. Maka aku yakin pondok pesantren Sabilul Hasanah itu intinya 1, sidqul qasdi. Nomor 2, wafaul ahdi. Nomor 3, tarkul muharramat. Sing nomor 4 ketok nyolok, berakidah ahli sunnah wal jamaah. Berakidah ahli sunnah wal jamaah.
zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda itu luar sholatnya oke, puasanya oke, Al-Qur'annya oke, wiritannya oke. Cuma satu kejelekannya, nggak pernah baik dengan teman, meremut, sombongnya luar biasa. Koncone dianggap neraka kabeh, dhek tok sing surga dikapling dhewe. Surga dipek rumangsa bener-bener akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa pemuda itu? Kata Rasulullah, di kening pemuda itu, di batu pemuda itu ada tulisan setan. Lu kok bisa ya Rasul? Ayo ditenono. Kamu lihat nanti. Ternyata pemuda ini punya aliran yang tidak benar, punya keyakinan yang tidak benar. Keyakinan sakarepe adik-adik sampai tak takoni sampai nek loro sing bener takut dokter apa golek obat dhewe. Sampai nek loro takut dokter apa golek obat dhewe. Sampai nek golek obat dhewe dadine overdosis. Pak Bolong dulu ketika jadi kematian baru, kepingin kuat, rusuk. Tuku telur bebek, telur apa jenenge banyak, cukup wedi. Wah, tak pangan papat, gak tambah kuat atau overdosis. Overdosis artinya apa Mbak Bolong? Bis itu kalau didorong abot apa abot? Kamu dorong bis beras apa berat bis itu? Tapi bis itu kalau ada kuncinya, beras apa ringan? Hidup ini sangat berat. Kayak Gus Sari tadi abot. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti kayak Allah kunci jadi mudah. Ayo ketika bis ini ada kuncinya, dorong apa tidak? Nyuruh apa orang? Ketika bis ini ada kuncinya, ternyata tidak usah kali dorong. Muka-muka Gus Sari tenggal-tenggal dapat ilmu wirosa. Dapat petunjuk langsung dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari pembimbingnya bapaknya sendiri, sehingga nanti terbentuk kampus yang betul-betul barokah. Jadi kampus yang mulia, kampus Ibu Syarif jadi kampus yang mulia. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi membunuh Sayyidina Ali, mempunyai aliran akidah namanya Khawarij. Artinya apa? Inginnya mau Islamnya mulia, tapi jalannya pakai teroris. Makanya santri-santri ini kan orang Islam ingin jadi dengan menghafalkan Quran, dengan nama Islam semakin mulia, tidak semakin hina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan ngaji ini. Kondisi saya sudah setengah seperempat sekarang ngantuk. Tapi juga ngantuk ya. Yang penting sampai sekarang percaya di pondok ada ilmu dirosah sama ilmu apa tadi? Ilmu yang langsung pemberian dari siapa? Allah. Apalagi Mbah Yaitu dari sini kalau nggak punya ilmu wirosa, nggak mungkin punya pesantren terbesar di Palembang. Tepuk tangan untuk beliau. Siapa yang mewarisi beliau? Ya sampean santrinya ini. Kiai saya juga meninggal dunia. Siapa yang mewarisi? Ya santri-santrinya inilah pewarisnya. Dulu Mbak Bolong kan nggak bisa ceramah, diperintah oleh Pak Yai. Ayo Mbak Bolong, gantikan ngaji saya. Betul sakit Pak Yai. Langsung Pak Yai marah. Budal, mulai budal muni dewi. Sampai saya dia ngomong panik sudah. Makanya di pondok dilatih sing semangat gitu. Beliau kalau
pidato sangat enak. Sampai juga latihan, jangan males. Nek latihan pidato males, latihan khutbah males, mulai mimpin di masyarakat bingung. Khutbah gredeg. Hadirin jamaah Jumat yang berbahaya. Iya. Tulisannya berbahagia ini berbahaya saking musuh. Menginjak-injak remek acara yang musuh. Tadi lo dari sini tadi Masya Allah. Jadi ya gak ganteng tapi suaranya luar biasa. Kata-katanya indah sekali. Tidak selembut orangnya sebenarnya. Masya Allah. Ganteng gak masalah. Masih penting jamalun kamalun nawalun. Semoga dia kaya raya di rumah Allah. Amin. Barokah. Amin. Allahumma. Amin. Sampai kabeh nanti disuwun sama Gus Arif sama Bunyai Siti Nur Jana, insya Allah pulang membawa barokah. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Saya kasihan lihat kamu nggak ada yang di ini saya kasihan. Dari saudara-saudara ya. Daripada mati sekarang ini. Robi balpada bibakatihi wa bikal husna bihurmatihim wa anisnafi qadrihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rabbi balpada bibakatihi wa bikal husna bihurmatihim wa anisnafi qadrihim wa mu'afatihim minal fitani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Allahumma anta maqsuduna ya Allah wa ridhaka matlubuna ya Allah. Atina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ya Allah. Nompengkan dilampai Gus Arif sapa pengurus keluarga kantin mulya kula dadi tamu ya Allah. Amin. Saken kang suli napa-napa ya Allah. Muga Mbah Kiai almarhum Mbah Mudaris wonten alam barzah keparingan taman surganya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa fu'adhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa fu'adhum. Yaghfir kuburahum wasik kuburahum anzilhum manazila aliyatan mubarakah. Irfa'h lahum darajat, muliakan beliau semulia-mulianya di alam barzahnya ya Allah. Nawwir ya Allah qabrahum, berikanlah kepadangan wonten alam barzah itu ya Allah. Berikanlah rahmatmu wonten alam barzah ya Allah. Di kesempatan yang mulia ini muga-muga segala sedanten anak tulis soleh-solehah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatana wa talabidana, khususan santri-santri sabilul hasanah. Allah minas sholihin, minas sholihin, minal faizin, minal muhibbina ilaika ya Allah, wa muhibbina ila rasulika sallallahu alaihi wasallam. Santri-santri sing kersa mirengake ceramah kula dadi tamu ya Allah. Kula nembe mantu umroh ya Allah. Kula gampang sampeyan kabulna ya Allah. Muga kuwabeh sing tak ngajeni sak wali murid sehat-sehat barokah. Rezekine lancar barokah. Amin. Rezekine lancar hal barokah. Amin. Hasil maqasidana ya Allah. Anta muhassilu ya Allah, wala muhassila ila anta. Rabbana waqifna li ta'atika
wa atmin taksirona wa taqabbal minna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mbak Bolong saudara mungkin teman sampean nggih. Mbak Bolong kalau punya salah lahir batin Mbak Bolong nyuwun gumi pangapura ya. Terima kasih, jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami haturkan ribuan terima kasih kepada Al-Mukarram Romo Yai Kiai Haji Muhadi yang telah memberikan mau'izatul hasanahnya, memberikan ilmunya, memberikan motivasinya kepada kita semua santri pondok pesantren Sabilul Hasanah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kelak kita menjadi santri yang berhasil, yang barokah. Amin ya robbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita di malam hari ini. Marilah kita tutup acara kita di malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.